Pernah nggak sih kalian jalan di lorong sebuah sekolah atau kampus, terus lihat deretan piala yang mengkilap banget ditambah tumpukan dokumen akreditasi setinggi gunung di meja kepala sekolah, tapi begitu kalian ngintip ke dalam ruang kelasnya, proses belajarnya berasa hambar dan kuno? Nah, ini dia drama tingkat tinggi yang lagi dihadapi sama dunia manajemen pendidikan kita sekarang. Kita tuh lagi terjebak di dalam apa yang namanya ilusi mutu. Di atas kertas, semuanya kelihatan sempurna, tapi realita di lapangannya jauh banget dari harapan. Di penjelasan visual kali ini, kita bakal ngebongkar abis-abisan gimana caranya ngubah rutinitas birokrasi yang bikin capek ini jadi mesin penggerak kualitas institusi yang beneran nyata. Oke, kita langsung bahas aja ya. Rute kita hari ini bakal ngelewatin 6 tahapan krusial, mulai dari ngupas tuntas soal ilusi mutu pendidikan, geser ke paradigma baru pengawasan, sampai nanti kita lihat langsung bukti nyatanya di lapangan buat ngebangun apa yang disebut sebagai organisasi pembelajar. Kita masuk ke bagian pertama nih, ilusi mutu pendidikan. Mari kita hadapi sebuah paradoks besar yang pelan-pelan lagi menggerogoti institusi pendidikan kita dari dalam. Jadi ada satu pertanyaan krusial yang harus banget kita tanyain ke diri sendiri. Kenapa sih dokumen mutu udah super lengkap, numpuk di lemari, tapi kualitas pendidikannya kok stuck di situ-situ aja? Secara teori kan kalau administrasinya rapi, belajarnya harusnya fantastis dong. Tapi nyatanya, banyak banget lembaga pendidikan tuh kayak lagi lari di atas treadmill. Keringetan, sibuk banget kelihatannya, tapi ya nggak kemana-mana. Penyebab utama dari stagnasi ini adalah sesuatu yang sering disebut para ahli sebagai formalisme administratif. Coba bayangin, ini tuh kayak pertarungan yang nggak seimbang antara kualitas pembelajaran ngelawan beban administrasi. Pendidik kita sekarang malah lebih banyak ngabisin waktu buat ngisi logbook, ngetik borang, atau sibuk sama aplikasi pelaporan, ketimbang mikirin gimana caranya ngajar lebih baik. Nah, sistem kayak gini akhirnya ngelahirin budaya kepura-puraan atau performative culture. Ribuan data dimanipulasi sedemikian rupa biar indikator di layar warnanya hijau dan aman. Padahal, di dalam kelas kualitasnya merosot. Data-data itu ujung-ujungnya cuma jadi tumpukan kertas tanpa tindak lanjut. Jujur aja, ini bukan manajemen mutu. Ini sih rutinitas yang pelan-pelan matiin kreativitas pendidik kita. Lanjut ke bagian 2, paradigma baru pengawasan. Jelas banget kan, cara lama kita udah nggak mempan. Institusi butuh perubahan mindset yang bener-bener radikal soal apa arti pengawasan sebenarnya. Nah, yang benar-benar menarik dari konsep di sini adalah gimana kita ngerombak total definisi sistem penjaminan mutu internal atau SPMI. SPMI itu udah nggak bisa lagi cuma dilihat sebagai daftar centang birokrasi yang baru disentuh kalau asesor akreditasi mau datang. Nggak bisa gitu lagi. SPM itu harus jadi denyut nadinya institusi. Ini adalah sistem yang terintegrasi, jadi ada perpaduan yang pas banget antara pemantauan real time yang jalan terus tiap hari, sama evaluasi retrospektif yang lihat ke belakang buat nyusun strategi ke depan. Dua-duanya digabung buat nyiptain sebuah siklus yang benar-benar hidup di setiap sudut sekolah. Tapi, ya gitu, transformasi ini butuh perombakan cara berpikir yang drastis. Selama ini kan pengawasan seringnya dipakai buat ngehukum. Pengawas tuh datang gayanya udah kayak polisi sekolah yang emang sengaja nyari-nyari salah. Efeknya apa coba? Guru jadi ketakutan, kerja di bawah tekanan, dan insting alaminya pasti bakal nutup-nutupi kelemahan mereka. Paradigma baru ini nuntut pendekatan yang namanya supervisi klinis dan kolaboratif. Pengawas harus berubah peran jadi mentor atau coach. Kalau ada guru yang lagi kesulitan, pengawas datang bukan buat ngasih SP, tapi buat duduk bareng, ngopi, dan cari solusinya. Kualitas yang bagus nggak akan pernah tumbuh di lingkungan yang penuh rasa takut, teman-teman. Kualitas cuma bisa tumbuh lewat kolaborasi. Masuk ke bagian 3, siklus mutu berkelanjutan. Setelah kita punya mindset yang benar, pertanyaannya, gimana cara ngejalanin ini di keseharian organisasi? Mari kita lihat gimana siklus ini berputar lewat kerangka yang namanya PPEP. Biar gampang ngebayanginnya, coba pakai analogi ini. Pengawasan real-time itu fungsinya kayak early warning system atau sistem peringatan dini. Kalau ada guru yang mulai males bikin RPP atau jadwal kelas mulai berantakan, sistem ini langsung nangkep sinyalnya dari awal banget, pas masalahnya masih gampang diberesin. Sebaliknya, evaluasi yang dibikin tanpa pemantauan harian, itu jatuhnya cuma kayak post-mortem alias bedah mayat. Evaluasi model begini cuma bisa ngasih tahu ada yang rusak di akhir tahun ajaran, saat semuanya udah kasep, duit udah habis, dan masa depan anak-anak di tahun itu udah nggak bisa diandu lagi. Intinya, pemantauan proaktif itu nyelamatin nyawa institusi, sedangkan evaluasi reaktif cuma nulis surat kematiannya. Bagian 4. Pilar manajemen akademik. Buat menopang siklus yang muter terus ini, kita jelas butuh fondasi struktur yang kokoh. Jadi, poin krusialnya tuh gini, kita nggak bisa cuma ngandelin niat baik, kita butuh kerangka kerja. Ada 3 pilar utama yang bikin ekosistem pendidikan itu sehat, pengembangan SDM, manajemen kurikulum yang bisa adaptasi, sama pemanfaatan teknologi.
Tiga pilar ini tuh saling ngunci dan ngedukung satu sama lain buat mastiin kalau visi sekolah itu nggak cuma keren di brosur doang. Coba kalian lihat kontrasnya di sini. Kita beneran udah nggak bisa lagi tuh ngandelin pelatihan staf yang cuma duduk dengerin ceramah, kurikulum yang kaku, atau nyimpan data di map kertas yang berdebu. Di era digital ini, semuanya dituntut buat berkelanjutan, adaptif, dan nyambung satu sama lain. Ini yang bikin kita bisa ngambil keputusan berbasis data, bukan sekedar nebak-nebak buah manggis. Mulai dari masalah nyalurin dana, sampai ngubah kurikulum, semuanya didorong oleh tren data yang akurat. Bagian 5. Bukti nyata di lapangan. Oke, dari tadi kita ngomongin teori melulu nih. Sekarang waktunya kita lihat gimana gagasan ini beneran works di dunia nyata. Kita ambil satu studi kasus yang luar biasa menarik dari MTS Salafiyah Syafi'iyah Tebu Ireng di Jombang. Ini tuh lembaga pendidikan yang akarnya kuat banget di tradisi pesantren. Sekilas, kalian mungkin mikir, wah, sekolah tradisional pasti susah nih disuruh pakai manajemen modern. Tapi realitanya, madrasah ini justru ngebuktiin sebaliknya. Mereka berhasil nunjukin kalau administrasi yang rapi dan terstruktur itu bisa ngangkat kualitas lembaga secara gila-gilaan tanpa harus ngilangin roh spiritual atau jati diri pesantrennya. Dan ini dengan sangat cemerlang nunjukin perpaduan keren itu. Mereka pakai si madrasah, sistem informasi digital terintegrasi, buat ngurusin ribuan data siswa dan keuangan dengan canggih. Tapi, mereka pakai teknologi mutakhir ini justru buat memperkuat kurikulum inti pesantrennya, kayak baca kitab kuning dan tahfidz Quran, di samping sains juga pastinya. Artinya apa? Teknologi nggak dibiarin mengerus esensi madrasahnya. Malah sebaliknya, pemanfaatan IT ini bikin pengelolaan kurikulum khas mereka jadi jauh lebih efisien dan bisa diukur dengan jelas. Bagian 6. Menuju organisasi pembelajar. Nah, ini ngebawa kita ke tujuan pamungkas dari semua strategi ribet yang kita obrolin dari awal tadi. Puncak dari evolusi manajemen ini adalah tercapainya apa yang kita sebut internalized oversight alias pengawasan yang mendarah daging. Di institusi yang udah beneran matang, kualitas tuh nggak lagi dilihat sebagai beban dari pemerintah atau yayasan yang dipaksa dari luar, sama sekali nggak. Sebaliknya, setiap guru, tiap staf itu otomatis ngevaluasi kerjaan mereka sendiri. Kenapa? Karena ada rasa memiliki. Mereka sadar banget kalau cara mereka ngajar itu nentuin masa depan anak muridnya. Ketika sebuah sekolah udah jadi organisasi pembelajar, kegagalan tuh nggak disembunyiin sebagai aib, tapi malah dirangkul jadi bahan evaluasi. Dan setiap pencapaian keren langsung dijadiin standar baru yang besoknya harus bisa dilewatin lagi. Pada akhirnya, berani berubah dari cuma sekedar gugur kewajiban administrasi menuju penjaminan mutu yang beneran nyata, itu adalah kunci pembeda di zaman sekarang. Jadi saya mau ninggalin satu pertanyaan nih buat kalian renungkan. Pas kalian ngelihat gimana sekolah atau kampus kalian dikelola saat ini, apakah institusi kalian itu cuma sekedar bertahan hidup dari satu momen akreditasi ke akreditasi berikutnya, atau kalian lagi bergerak secara aktif dan terukur menuju kualitas yang benar-benar unggul? Perubahannya ada di tangan kita sendiri. Terima kasih banyak udah ngikutin penjelasan visual ini, dan sampai jumpa di pembahasan menarik kita selanjutnya.